Shalom. Selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah, hari ini kita mau beribadah, maka untuk itu Amang Pendeta dan Kakak Heni mengharapkan kepada adik-adik untuk duduk dengan tenang. Kita biar bersama-sama untuk beribadah, mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita. Amang, Ya. hari ini minggu keberapa ya? Hari ini kita masuk pada minggu ke-7 setelah Trinitatis. Tema kita apa ya, Amang? Temanya setia dan melakukan yang baik kepada Tuhan. Lakukan yang baik kepada Tuhan. Nah, itu dia. Adik-adik, nah seru nanti lagu-lagu kita juga seru ya, Mang ya. Ya. Terus pasti. kemudian ini kita juga nanti seru, topiknya juga udah seru ya, kedengarannya sangat bagus sekali ya, Mang, Iya, untuk adik-adik benar. sekolah minggu. Ya, kita angkat pujian kita yang pertama, adik-adik, semangat adalah sukacita di hatiku. Iya. Yuk, semua yang di rumah bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama-sama. Sukacita di hati. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Iya, kita akan lanjutkan dengan lagu yang kedua. Lagu apakah ini? Saya senang jadi Saya anak senang. Tuhan. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Coba tunjuk tangan yang di rumah. Yang senang jadi anak Tuhan. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Sekarang bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama di rumah masing-masing. Sekarang bangkit berdiri. Saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Yuk, lanjut lagi ya, kedua. Saya senang
jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh malas. Yuk. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Anak Tuhan tak boleh malas. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai kebaktian kita. Sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan ayat 2. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku dikasihku padanya serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikuti setelah Amang. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, titah bagi kita pada hari ini yaitu titah ke-9. Kita sama-sama mengucapkan titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Sekali lagi sama-sama kita ucapkan titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, ikuti setelah Amang. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi kembali nomor Kidung Jemaat nomor 364. Kidung Jemaat nomor 364. Tubuh roh
kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Naikkan ayat 4. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Marilah kita berdoa, ikuti setelah Amang. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, hari ini kita akan menghafal untuk yang terakhir kalinya di bulan Juli ini, ayat bulanan di bulan Juli yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 5. Amsal 4 ayat 5, perolehlah hikmat, perolehlah didikan, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Sekali lagi kita sama-sama ucapkan Amsal 4 ayat 5. Semua sama-sama yang di rumah, yang sudah menghafal, tidak perlu lagi dilihat Alkitabnya. Kita sama-sama sekali lagi, karena ini yang terakhir untuk bulan Juli, kita sama-sama ucapkan Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah didikan, pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Sekali lagi, Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ikuti setelah Amang. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan ayat 2. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ayat 2. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh.
kuasa kegelapan, ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita berdoa mengaku iman kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, warta sekolah minggu pada hari ini yang pertama, kita masih melakukan ibadah kita di rumah kita masing-masing. Karena itu diharapkan adik-adik semua dipandu oleh orang tuanya untuk tetap melaksanakan ibadahnya di rumah masuk jam 8 pagi. Panduan ibadahnya boleh dilihat di YouTube Amang Pendeta dan itu juga boleh diikuti. Yang kedua, ayat bulanan untuk bulan minggu depan sudah di bulan Agustus, nanti akan ditayangkan tertulis di mana di YouTube ini, di panduan ibadah ini untuk anak sekolah minggu. Karena itu minggu depan sudah harus dihafal. Dan itu adalah PR-nya di rumah, menghafal ayat bulanan untuk bulan Agustus. Yang ketiga dan yang terakhir, adik-adik sekolah minggu depan, tanggal 2 Agustus 2020 kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Karena itu adik-adik semua diharapkan untuk beribadah di rumah. Panduan ibadahnya boleh dilihat di YouTube Amang Pendeta juga. Diharapkan adik-adik semua beribadah yang dipandu oleh orang tuanya. Karena itu dari guru sekolah minggu dan dari Amang Pendeta mengucapkan, tetaplah rajin belajar di rumah, tetap menolong orang tua, tetap lakukan yang terbaik di rumahnya masing-masing, dan tetap menjaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu semua, kiranya Tuhan menyertai. Demikian warta sekolah minggu kita. Maka kita sekarang akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari ambil sikap berdoa yang baik. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17. Silahkan dibuka Alkitabnya masing-masing di rumah. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 17. Amang akan baca untuk kita, semua mengikuti di rumah. Terdapat dalam kitab Perjanjian Baru. Demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia
berdosa. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, hari ini Amang mau tanya, siapa di sini yang punya cita-cita? Yang punya cita-cita. Pasti semua adik-adik sekolah minggu di rumah ini punya cita-cita. Cita-citanya mau jadi apa? Siapa di sini coba tunjuk tangan di rumah ya, walaupun Amang nggak lihat, tapi Tuhan lihat gitu. Siapa di sini yang cita-citanya pengen jadi guru? Siapa di sini yang cita-citanya mau jadi dokter? Siapa di sini cita-citanya mau jadi bidan, mau jadi presiden, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi pedagang, mau jadi petani, mau jadi pendeta. Nah, pasti setiap adik-adik sekolah minggu punya yang namanya cita-cita. Jadi semua boleh punya cita-cita. Nah, saya panggil dulu teman Amang. Saya panggil teman saya. Nah, ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, dan 5 orang. Amang mau tanya dulu sama mereka ini. Ini namanya ada si M, namanya si Martin. Martin ini cita-citanya Martin apa? Ingin jadi tentara. Nih, jadi tentara. Ini namanya Martin, ada M kan namanya tulisannya. Oke, selanjutnya kita tanya, ini namanya D, Doni, ini namanya Doni. Doni cita-citanya apa? Mau jadi dokter, ini dokter. Ini tadi, nah selanjutnya ada namanya S. S ini namanya si Santo, ini Santo. Cita-citanya mau jadi apa Santo? Saya mau jadi pemain sepak bola. Ya, ini pemain sepak bola. Sekarang ada namanya si A. Si Andro. Andro cita-citanya mau jadi apa? Saya mau jadi presiden. Nih mau jadi presiden. Dan terakhir ini namanya RN. Roy Ningrat. Cita-citamu mau jadi apa? Cita-cita saya mau jadi gubernur. Nah, semua mereka yang berlima ini punya cita-cita. Pertanyaannya adalah semua bagaimanakah supaya cita-cita itu dapat terwujud? Bolehkah cita-citanya terwujud dengan terus main-main, tidak pernah belajar? Bisa nggak tidak cita-citanya bisa terwujud tanpa menjadi orang yang mau membaca atau mau belajar atau mau berdoa? Ya. Satu lagi, supaya cita-citanya dapat terwujud, apa yang tidak boleh dilupakan? Supaya cita-citanya dapat terwujud, yang tidak boleh dilupakan adalah tidak boleh lupa dengan Tuhan. Karena Amang mau katakan, kalau adik-adik semua bisa punya rencananya nanti cita-citanya mau jadi polisi, mau jadi guru, mau jadi tentara, mau jadi gubernur, presiden, mau jadi apapun itu, kalau tidak karena Tuhan, kalau lupa dengan Tuhan, maka bisa saja tidak terwujud. Karena itu kalau kita punya rencana, kalau kita punya cita-cita, kalau kita ke depan punya sesuatu yang kita pikirkan menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang baik, tanpa mengingat Tuhan, itu adalah hal yang sia-sia. Jadi apapun yang direncanakan, kalau tidak Tuhan yang berkehendak, maka semua itu tidak dapat terwujud atau tidak dapat terjadi. Nah, kalau begitu, kalau mau cita-citanya terwujud dan terjadi nanti ke depan setelah kamu menjadi besar, maka yang tidak boleh dilupakan adalah jangan pernah lupa kepada Tuhan. Seperti dalam firman yang Amang bacakan tadi kan, ada orang yang berencana dia akan pergi ke salah satu tempat, ke salah satu kota. Dia bilang, nanti aku akan pergi ke salah satu kota ke sana, dan di situ aku akan berdagang, dan aku akan punya banyak untung, dan aku akan punya banyak
uang. Dia berpikir-pikir begitu. Dia bercita-cita, dia merencanakan sesuatu. Tetapi dia lupa dengan Tuhan. Bisa terjadi enggak? Dia lupa dengan Tuhan, dia tidak ingat dengan Tuhan. Dia hanya berpikir nanti dia berdagang, berjualan, dia punya sesuatu, dia punya banyak uang. Lalu setelah dia punya banyak uang, dia punya banyak untung, lalu dia bersenang-senang. Bisa enggak begitu? Semua harus dalam pertolongan Tuhan. Jadi setiap manusia boleh merencanakan A, B, rencananya misalnya begini, rencanaku nanti aku mau setelah virus corona mau jalan-jalan, setelah itu nanti setelah liburan bulan 12 aku mau ikutan Natal, setelah itu nanti aku mau ke tempat opung, setelah itu nanti aku mau beli handphone untuk main game. Kalau Tuhan gak berkehendak, kalau misalnya pas di situ kita tidak bisa, atau ada sesuatu yang menghalangi, misalnya adik-adik harus menjaga mama di rumah karena mungkin kurang sehat, misalnya contohnya Mang bikin. Lalu bisa nggak terwujud? Enggak. Jadi kalau adik-adik punya satu rencana, punya cita-cita, dikatakan dalam firman Tuhan itu tadi dikatakan, harusnya kita katakan kalau Tuhan mengkehendakinya, maka aku akan menjadi seseorang. Maka aku akan bisa mewujudkan cita-citaku. Kalau Tuhan berkehendak, harusnya itu kita bilang kan? Kalau Tuhan berkehendak, maka aku akan pergi ke situ. Lalu kalau Tuhan berkehendak, lalu dia akan memberikan aku untung. Kalau Tuhan berkehendak, nanti setelah virus corona ini selesai, aku akan piknik, aku akan tamasya, aku akan bersenang-senang, aku akan pergi retreat dengan mama dan bapakku. Jadi semuanya harus kita bilang kalau Tuhan berkehendak. Ya kan? Sebab bisa saja dipikirkan oleh manusia tetapi belum tentu bisa terjadi. Jadi semuanya kuncinya adalah pada Tuhan. Kalau Tuhan mau, kalau Tuhan berkehendak dan kalau Tuhan ingin kita seperti itu, maka Tuhan akan mewujudkan. Tapi jangan sampai lupa dengan Tuhan. Jangan sampai lupa kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang lupa kepada Tuhan. Akhirnya dia jatuh kepada sikap yang congkak. Tadi dikatakan, janganlah engkau menjadi orang yang congkak, tinggalkanlah itu, sebab itu adalah perbuatan yang salah. Banyak orang, jangan menjadi anak-anak yang sombong ya. Jangan menjadi anak-anak yang congkak. Tetapi jadilah anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan, anak-anak yang baik, anak-anak yang mau mendengarkan perintah dan firman Tuhan. Kalau anak-anak sekolah minggu sudah sombong, sudah congkak, tidak bisa lagi diingatkan orang tuanya, tidak bisa lagi diingatkan guru sekolah minggunya, tidak bisa lagi diingatkan guru di sekolahnya, maka dia tidak akan menjadi siapa-siapa nanti. Ya, ketika dia ribut diingatkan sama orang tua, sama gurunya, lalu dia nangis, lalu dia sakit hati, lalu dia panggil mamanya, itu kan sombong namanya. Berarti dia tidak mau dibimbing, dia tidak mau diingatkan, dia tidak mau ditegur. Jadi orang yang tidak mau ditegur itu, yang tidak mau dibimbing itu, nanti suatu saat dia tidak akan menjadi apa-apa. Karena itu sekali lagi, janganlah menjadi orang yang sombong, orang yang congkak tadi ya. Sebab itu adalah perbuatan yang salah. Jangan misalnya karena kamu punya handphone dikasih mamamu, itu kan uang dari mamamu, belum dari uangmu. Jangan langsung punya tas baru, punya sepatu baru, punya baju baru, punya rumah bagus, punya mobil baru gitu. Gak boleh, gak ada yang bisa disombongkan di dunia ini. Jadi adik-adik itu harus tetap rendah hati, melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika adik-adik adalah orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, maka apa yang kita inginkan, yang kita mau, dapat diwujudkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir Amang mau katakan, dalam ayat yang terakhir itu tadi, coba kita sama-sama baca dulu. Pada ayat yang ke-17, dikatakan begini, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi seseorang sudah tahu dia berbuat baik tetapi dia tidak lakukan, itu namanya berdosa. Apa-apa saja perbuatan baik? Coba dulu sebutkan satu persatu yang di rumah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Apa-apa saja perbuatan baik? Satu, menolong orang tua misalnya. Apa saja perbuatan baik? Membantu kakak. Apa saja perbuatan baik? Tidak berbohong, tidak mencuri. Apa saja perbuatan baik yang lainnya?
membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah, memberikan teman kalau misalnya temannya kekurangan atau tidak bawa alat tulisnya, lalu kita tolong, itu namanya perbuatan baik. Jadi kalau adik-adik sudah tahu perbuatan baik itu apa, sudah tahu itu apa, tetapi tidak dilakukan, itu sama dengan berdosa. Jadi setiap orang yang tahu berbuat baik, tahu perbuatan baik, tetapi dia tidak mau lakukan, itu berdosa. Nah, pernah ada seorang anak, dia pulang dari sekolah. Dia pulang dari sekolah, di tengah jalan pulang dari sekolah, dia jalan kaki, dia melihat ada seekor anjing terjatuh ke sungai. Dia lihat begitu, anjing ini sudah menggonggong, minta pertolongan. Karena kita nggak tahu bahasanya kan, dia cuma menggonggong gitu, kuk, gitu dia. Lalu karena kita tidak tahu, dia tidak mungkin bisa bilang tolong gitu kan. Lalu anak-anak ini, dia sudah lihat, ih ada anjing, ada anjing jatuh di air. Lalu dia tonton, lalu dia ketawa-ketawa, nggak tahu dia naik, nggak tahu dia berenang. Dia hanya bilang begitu, lalu setelah itu dia pulang, dia tidak tolong. Lalu dia pergi. Apakah itu perbuatan baik? Tidak. Jadi kalau tahu perbuatan baik itu apa, tapi tidak dilakukan, itu sama dengan berdosa. Anak yang tadi berdosa enggak? Berdosa. Dia sudah lihat anjing itu butuh pertolongan, kalau enggak ditolong bakal mati, tetapi dia tidak tolong. Dia bisa menolong sebenarnya, tetapi dia tidak tolong. Dia tahu itu perbuatan baik supaya nyawa anjingnya terselamatkan, tapi dia tidak lakukan, itu namanya berdosa. Jadi di rumah juga bisa begitu ya. Kalau sudah tahu perbuatan baik itu apa tapi tidak dilakukan, sama saja dengan berdosa. Misalnya orang tuanya dari pagi sampai malam sudah capek bekerja, capek mencari uang begitu, tapi anak-anaknya menyapu rumah pun tidak bisa, tidak mau, padahal dia sudah bisa gitu kan. Atau mencuci piring begitu, menolong orang tuanya, tapi dia tidak lakukan, itu apa namanya? Berdosa. Dia tahu berbuat baik tapi dia tidak lakukan, itu namanya berdosa. Jadi kalau adik-adik tahu berbuat baik, lakukanlah yang baik. Jangan hindarkan untuk berbuat baik, tapi kerjakan dengan semampumu, sebisamu, semampu kamu bisa tolonglah. Jangan membiarkan orang, padahal itu perbuatan baik, tapi tidak kamu lakukan, kamu berdosa di hadapan Tuhan. Siapa di sini mau menjadi orang yang berdosa? Adakah dari antara kalian yang mau disebut menjadi anak-anak pendosa? Tentu tidak ada. Ya, tentu tidak ada orang yang suka disebut sebagai orang yang berdosa. Karena dosa itu akhirnya apa? Tuhan Allah benci, lalu dia mengusir siapa yang kemarin? Manusia yang pertama, Adam dan Hawa, karena keberdosaan mereka. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu yang di rumah, Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang berdosa. Tetapi Tuhan cinta kepada anak-anak yang mau melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu Amang mau katakan ada 3 yang harus dilakukan anak sekolah minggu. Yang pertama, setia dan lakukanlah yang baik. Setia dan lakukanlah yang baik. Jadi setia melakukan yang baik. Jangan lelah berbuat baik. Walaupun teman-temanmu misalnya memandang tidak baik samamu, tetap lakukan yang baik. Yang kedua adalah yang Amang sebutkan tadi, kalau punya cita-cita, jadilah anak-anak yang rendah hati. Jangan menjadi anak-anak yang sombong. Bagaimana mungkin orang sombong diberkati Tuhan? Tapi jadilah orang yang anak-anak yang rendah hati, berdoa kepada Tuhan supaya cita-citamu dapat tercapai dan terwujud, dan kelak kamu menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses dan setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah kalau tahu berbuat baik, maka lakukanlah yang baik. Sebab kalau tidak, itu namanya adik-adik berdosa. Lakukanlah ketiga hal itu dalam hidupmu supaya kamu menjadi anak-anak yang selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau sudah memberikan kesempatan hari ini bagi kami untuk beribadah kepadamu dalam ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami belum boleh datang ke rumah-Mu karena kondisi bangsa kami yang masih menghadapi kesulitan karena pandemi COVID-19. Karena itu hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing dan kami sudah mendengarkan firman-Mu agar kami tetap setia dan melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu. Kami tahu Engkau sangat mencintai anak-anak.
Biarlah kami juga mencintai segala perbuatan-perbuatan yang baik dan membenci segala kejahatan-kejahatan. Sebab Tuhan membenci segala kejahatan dan kesombongan serta kecongkakan. Kalau kami tahu berbuat baik, tapi kami tidak mau melakukannya, sama dengan kami telah berdosa. Tolonglah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati semua anak-anak-Mu sekolah minggu, di rumah mereka masing-masing, berkati mereka saat belajar di rumah, saat bermain di rumah, saat menolong orang tuanya, saat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, kiranya tangan Tuhan menolong dan membantu mereka. Berkati juga guru-guru di sekolah minggu, berkati semua majelis, berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada, lindungi dan sertailah mereka. Begitu juga dengan guru-guru di sekolah, agar kerinduan kami anak-anak-Mu boleh dapat kembali ke sekolah, berjumpa dengan teman-teman kami, dapat bermain kembali, dapat bersama-sama kembali dengan teman-teman kami, dan kami bersuka cita bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, dan terima kasih untuk firman-Mu, berkatilah kami selalu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, ampunkan dosa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan kita. Persiapkan persembahannya dengan baik, kita akan kumpulkan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa bukan cobaan jauh dari diriku, duka cemas dan bimbang kuasanya tak tetap, goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ambil sikap berdoa yang baik. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai melaksanakan ibadah kita. Kiranya adik-adik sekolah minggu tetap dalam penyertaan dan lindungan Tuhan, tetap menjaga kesehatan, tetap rajin beribadah di rumah, rajin berdoa, dan rajin juga belajar. Karena itu dari kami yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan jangan menyimpang dari